Om Swastiastu. Swasti Prapta Aturan Titian Majeng Reng Ratu Idodani Sareng Sami Rahajeng Rahu Reng Kalangan Amsoka Taman Budaya Provinsi Bali Sajaroni Pesta Kesenian Bali Kaping Seniman Warsa Kalih Taling 23 Sani Mepetiti Segara Kerti Prabaneka Sandi Samudra Cipta Peradaban. Pesta Kesenian Bali sebagai event seni dan budaya yang bernilai sejarah serta merupakan salah satu implementasi visi pembangunan Provinsi Bali yaitu Nangun Satkirti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Reng Rahina Sane Becik puniki jadi aturan titiang Kriya Loka karya wayang cupa sane keiringin dengan narasumber Iketut Wibawa. Iketut Wibawa SSN lahir di Mambang 8 Juli tahun 1974, beralamat di Banjardukuh Pulu Tengah, Desa Mambang, Selamadak Timur, Kabupaten Tabanan, berprofesi sebagai dalang cupak Dukuh Pulu, pengalaman kerja HRM di Hotel Novotel Bali Benoa, menempuh pendidikan S1 di STSI Denpasar, bahasa yang dikuasai bahasa Indonesia, bahasa Bali, dan bahasa Inggris. Hadirin pencinta seni yang berbahagia, tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita ikuti bersama Kriya Loka karya wayang cupa kepada Bapak Iketut Wibawa, Antuk Galah Inggih Durusan. Om Swastiastu, Sareng Sami. Selamat datang di Amsoka di Art Center. Dulu waktu saya kecil namanya Abian Center. Ternyata Art Center, setelah belajar bahasa Inggris baru tahu gitu. Kamu turun di pinggir jalan ya. Jadi perkenalan dulu saya dari Tabanan. Jadi Selamadak Timur, Desa Mambang, Banjar Dukuh Pulu Tengah. Tapi terkenalnya itu bukan saya yang terkenal sebenarnya. Terkenal adalah kakek saya, Arbek Bukulun, Imadi Jangge. Itu sebelum tahun 65. Nah, setelah itu dilanjutkan oleh bapak saya, Yowayan Wetre. Nah, setelah itu tanpa sadar, setelah beliau meninggal, baru saya mempelajari gitu. Jadi dari teman-teman di sekolah juga, saya teman saya Gusnya dari Kerobokan ini. Kerobokan ya? Itu nih kok. Tegal lah. Di Facebook mantan nih ketemu. Jadi di Bali itu banyak sekali wayang cupak dan semuanya bagus-bagus gitu. Nah, kebetulan saya di Dukuh Pulu punya style dan itu tahun 65 sampai 70-an itu terkenal oleh kakak saya atau kakek saya, Imadi Jangge. Nah, sekarang nanti saya juga akan memperagakan ya, bukan mengajari tapi berbagi style. Dan disinilah kita sebagai seniman di Bali, style itu semuanya bagus. Kalau kita masih memandang bahwa style ini jelek, style itu bagus, dan ini kurang begini, kurang begitu, nah itu kurang bijak rasanya. Karena kita sangat bangga sekali mempunyai berbagai macam style wayang, khususnya wayang cupak ya. Nah, kalau di Dukuh Pulu itu saya pelajari dan saya terus terang belajarnya melalui sembahyang dengan leluhur saja. Jadi saya setelah tamat di SMKI Batu Bulan tahun 94 melanjutkan ke STSI Denpasar bersama kakak kelas saya ini Pak Made dari Pejeng. Selamat datang Made. Itulah kakak saya yang ada di STSI. Nah, di situ baru saya mempelajari betul mengenai pewayangan. Dulu sebagai angin lalu aja di rumah itu. Bapak itu disuruh saya belajar tapi tidak konsentrasi gitu kan. Nah, setelah ditinggal baru mempelajari style itu lebih mendalam lagi. Nah, nanti semua teman-teman penonton di sini nanti
harus juga bisa memperagakan wayang cepak biarpun ibu-ibu, adik-adik bisa nanti saya kasih style duku pulunya. Jadi setelah saya tamat di STSI tahun 98, itu karena saya di rumah itu setelah tamat itu ke batalion guru minta petunjuk saya sekarang kemana setelah tamat ini, karena belum ada yang mengundang saya untuk pentas gitu kan. Nah, tentunya kita sehari-hari perlu makan dan semuanya. Nah, setelah itu datanglah petunjuk dari beliau, ada lowongan di hotel. Nah, seperti itu, ada hotel ini, hotel. Saya waktu itu tidak bisa bahasa Inggris, tapi saya belajar 3 bulan, akhirnya saya pentas-pentas di hotel. Nah, adalah job di hotel itu mencari entertainment manager. Nah, sekarang level saya adalah cuma orang yang pertama dari sekolah seni. Sekarang tantangannya jadi entertainment manager. Tugasnya adalah MC, ladies and gentlemen, good evening. Nah, seperti itu. Jadi saya percaya tidak percaya, bakti kepada leluhur, bakti pada kakek saya pada saat itu. Saya bilang pada kakek bahwa hari ini saya akan interview di hotel. Nah, setelah itu datang ke hotel itu saya di-interview oleh orang Prancis 2 orang. Saya cuma diluluskan oleh yes dan no saja. Nah, itu kekuatan leluhur yang membantu. Introduce yourself. Nah, saya ngapalin itu introduce yourself. Setelah gitu dia bicara, is it okay? Yes. Is it okay? No. Nah, yes no sampai akhirnya ini betul kejadian ya. Saya pakai yes no bisa masuk hotel. Nah, itu udah real kejadian. Makanya berbakti kepada leluhur sangat luar biasa. Nah, cara saya pada saat itu ya kepolosan pada saat itu saya membayangkan wajah kakek saya yang saya tidak kenal karena kakek saya meninggal. Dia ada penculikan, berasa sudah ada Gestapo lah itu PKI diculik kakek saya. Semua lontar-lontar yang dipunyai oleh kakek saya itu diambil, dibakar semua. Itu sangat cerita sangat menyedihkan sekali. Nah, sehingga saya sekarang tidak punya lontar satupun. Nah, itu anehnya. Saya tidak punya lontar satupun. Sekelas kakek saya itu masa tidak punya lontar? Saya komplain kepada diri saya, kenapa kakek saya tidak punya lontar? Apa yang harus saya lakukan? Nah di situ dah akhirnya saya merenung-renung bahwa saya ambil positifnya bahwa saya saatnya sekarang mencari lontar-lontar itu, biarpun kopiannya. Nah seperti itu. Nah sudah melanglang buana di hotel ini selama 23 tahun sampai saya jadi human resource manager, tukang nyari nyari staff lah, karyawan. Saya punya karyawan dulu itu 250, saya awasin itu. Nah, seorang human resource manager itu harusnya itu tamat dari psikologi juga. Nah, disinilah peranan ilmu wayang saya. Kalau saya interview orang itu masuk hotel dan semuanya pas kriterianya. Saya ajak ngomong sebentar, saya lihat bibirnya. Saya lihat matanya, saya lihat kulitnya, itu wayang itu buat karakter seperti itu. Nah, saya dapat di STSI dulu. Nah, setelah itu saya ajak jalan. Gimana jalannya? Kesimpulannya, karakternya ini adalah ini, attitude-nya ini lulus. Kalau sudah lulus saya, sekarang keilmuannya di departemen masing-masing. Dan saya ngerekrutnya itu sangat pas dan luar biasa, karena juga miring sesunan. Nah, terakhir waktu COVID mau berakhir, adalah tanda dari leluhur. Kamu lanjut di hotel apa lanjut di wayang? Nah, itu pilihan. Dalam arti saya kasarkan, Anda mau hidup atau Anda mau mati? Nah, itu luar biasa. Karena banyak sekali kejadian punya wayang tidak dirumuin, tidak pernah dibantenin ya, tidak karuan gitu. Akhirnya saya pilih wayang. Saya diharuskan datang ke Purdalam malam-malam jam 12 malam. Jam 12 malam ke Purdalam dan saya takut. Nah, takut. Istri saya mendukung, ayo Pak ke Purdalam. Jangan nengkleng, apa nengkleng? Nah, seperti itu, gak nengkleng. Ternyata Mangku Dalamnya ikut. Tidak di pemunan ya, karena saya tidak mencari kesaktian. Kalau mencari kesaktian, silakan di pemunan itu ada Bayrawanya disitulah gitu kan. Ini Jero Dalang pun melakukannya.
otak. Sambil, nah setelah itu mendapat penugerahan dari Ido Betari bahwa Anda dibolehkan tukang lukat gitu kan. Karena tugas dalam itu udah melukat di kemanusiaan ya. Jadi melukatnya Sudomale dan Sapu Leger, nah, juga pengeruatan kewopenan seperti itu. Nah di Duku Pulu itu kakek saya pelajari itu ternyata kelihatannya adalah cupak pengelukatan. Nah, cupak pengelukatan karena dari kakek ini ceritanya terakhirnya itu dilukat oleh Pancaketirta seperti itu. Nah, bapak saya beda lagi dia. Bapak saya mengambil cerita mencari kesaktian, Sidi Mucak. Nah, Sidi Mucaknya bapak saya. Jadi Brahmonya masuk ke dalam tubuh si Cupak, apapun yang dibilang oleh si Cupak akan ke sana. Nah, itu cerita bapak saya. Itu Sidi Mucaknya yang diambil. Kalau kakek saya pengelukatannya. Nah, pas waktu ini setelah saya datang dari Purdawam itu, sekira seminggunya adalah datang order. Nelpon saya, Sulinggih Idempu Mengui, nelpon saya bahwa tolong melukat Cupak di Griyo. Yang karena sudah bagi tugas, ini datangkan saya ke sana melukat ke rumah kelahiran di hari Selasa, Selasa Kliwon terutama. Nah itu yang sangat berat sekali. Nah pengelukatan itu, kalau seorang pengelukat, nah kayak kita sapu ya, ketika tukang sapu, sapunya juga harus bersih ya. Nah, karena otak saya ini masih kemana-mana gitu. Saya berapa kali dia melukat di sana, kira 4 kali. Setelah itu nggak lagi di order gitu kan. Nah, saya ambil kesimpulan, kenapa sih nggak ada lagi? Kalau di rumah udah biasa melukat, tapi ke tempat yang lain cuma wayang-wayang biasa gitu kan, nggak ada pengelukatan lagi. Nah, di sana agak ajurnya Cupak di Duku Pulu itu harus pakai gamelan batel. Nah kalau bukan harus pakai gamelan batel, agak ruwet dikit gitu. Kalau gamelan batel tuh suku batel 8 orang, sedikitnya 1,5 juta lah untuk mereka gitu. Dalangnya nggak dapat apa gitu. Nah seperti itu. Jadi sekarang itu saya tidak lagi melakukan pengelukatan Cupak tanpa bebatelan, karena saya sudah ada pewisik seperti itu, sejenis pewisik lah bilang saya orang bodoh tapi dengar seperti itu. Kenapa Anda tidak lagi melukat-melukat, karena haruskan untuk pakai wayang tel, karena agak ajuman itu sekali 20 ini yang bawa kan ajum itu wayangnya, lalu baru bisa melukat. Pada saat saya suruh melukat pertama itu, karena saya tidak tahu gimana cara melukat gitu kan. Nah di sana saya tidak petunjuk lagi ke leluhur, bahwa leluhur saya ngasih kakek saya ngasih guidance. Sudah ada di wayang di kaset itu alih-alih ini kesuargaan ada begitu pengelukatan gitu kan saya sembahyang jam 12 malam itu. Nah saya cari-cari ternyata yang Brahmonya ini jadi melukatnya di Pancaketirta, disitulah pengelukatannya. Nah setelah itu pada saat pentas ini gimana caranya ini untuk membuat tirtanya. Nah di sana turun lagi, pada saat pentas ini turun lagi. Jadi wayang tuh pada saat pentas membuat, biasanya kan kalau kita setelah wayang kita buat tirta. Nah sekarang di pentasnya kita membuat tirta gitu yang saya dikasih tahu pada saat pentas itu bagaimana caranya. Nah sini ada mantra, walau mantra itu banyak yang mantra-mantra ya. Saya pakai itu pancaganggonya itu, jadi yang kita, karena yang di sana adalah pertama itu pancoran wesi, yaitu pancoran kerumbu, pancoran selaka, baru pancoran emas dan pancawarna. Nah gitu ceritanya. Makanya saya pengambilannya dari utara, saya ambil dari utara, selatan, timur, barat, tengah. Nah gitu pelengkapan. Dan Brahmonya mantra, Cupaknya nana durusan dius. Nah gitu Cupak langsung di di tempat airnya itu langsung mandi di sana Cupaknya. Nah, pakai tunjung sesuai dengan warna, tunjung putih, kuning. Nah itu sesuai itu mancuan. Nah setelah selesai itu, nah baru sekarang ada bantuan segala macam, kita lagi ulangi di sana. Nah, seperti itu. Nah setelah itu baru kita melukat.
orang yang itu dengan juga panca ganggo itu. Nah saya pakai aji bergawo ya, panca ketika aji bergawo. Mungkin dalang-dalang lain itu banyak sekali, karena banyak sih pengulukatan di situ. Nah, jadi pengulukatan seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang di peserta pedalangan ataukah dari sekolah-sekolah nanti bisa diikuti kalau style saya gitu, ke stylenya 20. Nah, seperti itu. Nah, ini saya udah buat beberapa lampiran. Nah, dikira langkungnya bro. Yang buka. Ini silakan. Dikit Pak. Benten 10 benten. Nah, ini ke pikiran langkungin aja. Ngembikan sastra aja yang bisa ya. Nah, loka karya ini saya dengar itu sampai sore deh ya. Swastiastu Bapak Profesor. Yang ngerti. Jadi loka karya ini sampai jam 5 sore. Siap? Jangan juga siap. Baca sampai jam 12. Jadi itu sudah terbagi, nanti bisa lihat ya. Nah, ini apa namanya itu? Pertama bahasan kita itu adalah siapa tokoh Cupak. Siapa itu Cupak? Nah, menurut 20 ya, Cupak. Nah, sebenarnya saya mencari-cari identitas. Kenapa sih di rumah saya ada wayang Cupak? Kenapa di Banjar saya ada pura Cupak? Nah, dan saya cari lagi di cerita itu diceritakan bahwa Cupak itu dari mana? Dari Majelangu. Nah, saya cari-cari di mana sih desa Majelangu gitu kan? Nah, ketemulah pada saat ini puranya. Nah, itu Jambe Langu gitu namanya. Itu di daerah Bolangan. Nah, di Bolangan ya, sebelum kalau dari sini lewat apa itu Jatiluwih itu Bolangan itu. Nah, ada pura yang sangat tradisional itu namanya Jambe Langu. Nah, di nomor teleponnya mangkunya juga ada. Nah, kenapa saya dibawa ke sana oleh leluhur? Nah, itu setelah gitu adalah petunjuk bahwa kalau Anda sebagai dalang Cupak ataupun mementaskan Cupak, Anda harus permisi kepada beliau. Tempat beliau itu ada di Jambe Langu, puronya itu. Nah, kalau memang teman-teman atau dalang-dalang yang apa namanya itu memang mendalami wayang Cupak, mungkin tampilnya sekali bolehlah minta izin akan melakukan pementasan Cupak itu, karena kita kan meragain beliau nantinya. Nah, itu di Banjar saya ada pura Cupak. Nah, itu Cupak dan menaruh di sana. Nah, tapi Cupaknya tidak mau bersama-sama di sana, sehingga pindahlah ke Banjar lain. Perayaan Cupaknya ke Dukuh Kaje namanya. Menaruhnya ada di Banjar saya. Nah, di situ banyak sekali kaitannya, dan sekarang saya ada pewayangan Cupaknya di rumah saya. Nah, seperti itu. Nah, siapa sih tokoh Cupak itu? Cupak adalah menurut artinya pendalaman saya adalah diri kita sendiri ya. Diri kita sendiri. Saya pernah komplain kepada bapak saya, kenapa kok Cupak wayangnya? Kok cari wayang yang bagus lah gitu. Kan Cupaknya jelek. Ah, gitu. Memang kalau manusia itu tidak ada bersih atau suci. Kita manusia tentunya kita punya salah. Nah, Cupak pun seperti itu. Kebetulan Cupak yang 20 adalah Cupak yang sudah mosongil, sehingga tidak begitu berbahaya. Berbahaya dalam artian kalau Anda atau teman-teman mau wayang Cupak, ada pesan juga dari luhur saya, dari kakek saya, bahwa yang boleh melakukan pengeruatan Cupak itu kalau sudah dia bisa menghidupkan aksara suci di tubuhnya, boleh. Ataupun keturunan 20 boleh. Nah, gitu. Dalam artian bahwa kalau kita melakukan wayang Cupak, kita harus mensuci laksana. Kalau sudah ada kayak seperti mangku. Kalau seorang mangku itu tugasnya adalah membersih-bersih mesin coblong segala macam. Dalam ada kalau kita itu kan Bono Agung, kalau dalam Bono Alitnya kita
setiap hari kayak peranda. Nah, itu kan biasa. Baru bangun memantra, baru bangun itu. Nah, saya berusaha melakukan seperti itu sekarang gitu kan. Menyucikan pikiran kita, karena apa? Kalau kita melukat pakai cupa, sifat yang mana kita akan berikan kepada mereka? Nah, itu pertanyaan yang dari leluhur saya. Kalau makanya berhati-hati pada saat melukat itu. Kalau Anda tidak menghidupkan sastra dalam tubuh, nah, seperti itu artinya mesti dilaksanakan. Kalau Anda misalnya ngawal-ngawal langsung baru dari dalam langsung melukat pakai cupa, takutnya sifat-sifat cupa yang jelek itu kita turunkan kepada yang kita lukat tanpa kita sadar gitu kan. Nah, sebagai seorang pelukat itu kita harus bersih diri. Nah, cupa isi di sini ceritanya setelah kalah dengan adiknya di sana di Kediri Raja. Di sana mulai melakukan pelepasan. Kenapa? Karena beliau akan menuju Brahma. Nah, kalau menuju Brahma itu memang ilmunya adalah pengelepasan. Jadi Adi sebuah dari raja itu nak beli akan ngalih pemargan beli ini. Nah, itu pengelepasan dah mereka. Pengelepasan mulai luntang lantung nasi cupa ini kemana-mana sampai ke hutan-hutan sehingga akhirnya ketemu dengan orang yang buta dan orang yang polos. Nah, dan yang orang tuli. Nah, disinilah tanpa orang ini cupa tidak akan bisa ke surga. Karena apa? Kalau di Buddha itu saya juga dituntut dari leluhur ke Prana Buddha lama sampai sekarang masih. Nah, itu ada patung dan tutup mata, tutup telinga dan tutup mulut. Nah, ternyata ini dia cupanya ketemu parekan yang matanya ditutup, buta, telinganya dia bongol, tidak mendengar dan suaranya kurang jelas. Nah, disitulah ilmunya bahwa kalau melihat yang bagus-bagus, yang baik-baik. Jadi pengendalian diri mulai dari sana cupanya itu. Nah, sampai lantas meditasi. Cupa meditasi itu adalah pada saat cupa diobagusi, menang sayembara, membunuh burung, raja burung. Nah, kalau dulu itu Garuda. Kalau daerah di Bengkulu itu setiap raja burung ada burung yang besar namanya Garuda. Nah, gitu. Tapi pada saat tahun 65 itu sangat sensitif sekali. Disitulah kakek saya dibilang terlibat di 30S itu karena melampahkan ini membunuh Garuda. Nah, padahal dari bapak saya bilang setiap burung yang besar dan sakti itu pasti Garuda namanya, gitu. Burung gede gitu anunya. Nah, salah ucap di sini sehingga kakek saya diculik hingga mati gitu kan. Nah, di situ mulainya meditasi sebenarnya kalau kita ambil hikmahnya. Mengapa membunuh burung? Burung itu kan terbang kemana-mana. Itulah pikiran. Bisa mengendalikan pikiran dari sana. Nah, di situ cerita cupanya itu membunuh burung itu, membunuh bisa dan mengembalikan. Karena malu kepada calon istrinya yang cantik sekali, sekarang dia minta ke swarga. Barulah perjalanan ke swarga itu dilakukan oleh si cupa untuk membersih dirinya. Nah, itu secara Panasada Daya itu adalah ilmunya yang didapat oleh si cupa itu sendiri, pengendalian diri. Nah, mengapa cupa menangkan sayembara seperti saya bilang itu bahwa inilah simbol sudah bisa memenangkan dirinya sendiri, sehingga bisa sampai ke swarga. Kenapa cupa bisa jadi raja? Nah, setelah dia membersih semua, jadi ilmu pengetahuan sudah didapat sama dia dan sopan santun sebagai raja dan tindakan sebagai raja sudah menjadi bersih dan segala macam, balik raja ke Obagusi dan menikah dengan putri raja. Nah, itu. Jadi seorang raja kan memerintah kalau masih dia berupa cupa, jadi sifatnya karakternya masih jelek, jadi negara akan hancur. Nah, makanya cupa dia tahu diri dengan belajar dengan apapun dia sehingga dia mencapai level yang bijaksana baru jadi raja. Nah, di sini cupa itu. Jadi di sini tahta wanita segala macam itu perdebatkan di sini. Nah, sekarang menginjak ke cupa itu ke swargan. Nah, cupa itu ke swargan. Nah,
Cupak kesuargaan setelah 20 diharuskan dia menyatu dengan nyamuk empatnya, nyamuk papat. Itu dengan datangnya ke Perempatan Agung. Nah, ini mengulas cerita dulu ya. Nah, di Perempatan Agung itu Cupak mengajak nyamuk papatnya. Nah, keluarkan papatnya itu. Nah, Cupak itu menjawab dan menerangkan siapa sebenarnya Anda dan siapa sebenarnya saya. Itu adalah menyamuk beli ya, menyamuk beli Adi gitu. Nah, pada saat Cupak itu menerangkan nyamuk papat itu kepada nyamuk papat, kenapa jangan saya dimakan. Waktu baru lahir itu, nah saya ini ambil di Tutur Panus Karno Pancasanak ya. Tapi ini banyak juga lontar yang lain. Nah, saya kebetulan di rumahnya bapak ngasih ini gitu kan. Nah, baru itu janin tumbuh di ibu itu namanya Karen Bro Andian Lembano, dan bayi itu namanya Lengprano. Nah, setelah lantas umur 20 hari di dalam tubuh ibu itu namanya ante prete kalau dengan itu apa namanya lile cite. Nah, lahir sekarang ada Yehnyom. Nah, Yehnyom pertama sebenarnya Yehnyom Lamas Darah hari-hari terakhir. Nah, makanya itu adalah beli Adi Ulo itu namanya itu. Nah, Cupak namanya Ipung. Nah, subuh lantas melihat bin mamse hadang adana di mekair selebir mukair selair bayi itu namanya tutur mengak. Subuh lantas bisa berbicaranya anak kecil itu namanya Anggapati, Prajapati, Banaspati, Banaspati Raja. Dan juga bayi itu namanya Ijiwa. Nah, kembali lantas sebuah, kalau kita panjangkan semua ini menurut Tutur Panus Karno Pancasanak ini menjadi Sang Sida Sakti, sudah remaja ini, Sang Sida Sakti, Sang Sida Rasa, Sang Mosquino, Sang Aji Putra Petra. Remaja itu namanya Ilisah. Subuh landas lingsir, Sang Potkala, Sang Prodo, Sang Sari, Sang Yasrep, Sang Ramo Ranu Rasi. Itu nama orangnya. Nah, setelah meninggal, Sang Suratmo, Sang Jogor Manik, Sang Mahakala, Sang Dorokala, yang atmonya namanya Sang Manjing. Nah, diceritakan inilah yang ngadang-ngadang ragau. Makanya si Cupak itu dipanggil empat ini supaya bisa langsung ke swarga. Setelah dilinggihkan ini, setelah upacara ngapain segala melinggihkan, artinya amor yang ngancing dia. Nah, sesuai dengan karma masing-masing. Namanya Siwo, Sada Siwo, Paramo Siwo, Sunia Siwo. Yang itu atmanya namanya Ratna Kusumo. Nah, itu saya ambil di Tutur Panus Karno Pancasanak. Mungkin ada yang lain. Nah, di Wayang Cupak setelah 20, nah itu saya cari juga karena bapak saya juga tidak ngasih tahu apa kembangnya. Kakek juga, apalagi kakek sudah meninggal tahun 65. Nah, dapatlah itu namanya Ginanda Jambe Negara. Nah, itu yang kita akan pelajari bersama-sama. Setelah itu nanti pepesuanan nanti saya coba praktek, nanti teman-teman yang juga ikutan. Sekarang kita mencoba untuk belajar tertawanya Cupak. Nah, ini yang kalau Cupak itu tertawanya itu beda 20 dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya wah itu mungkin, kalau maaf ya, kalau dalam Cupak itu mulutnya terbuka. Nanti kalau mulut saya terbuka sampai sananya mohon maaf. Sudah segini 3 kali di rumah. Nah, ini anunya itu merubuh dia. Ayo coba kita sama-sama. Ayo nak. Ini ketawanya Cupak. Nah, ini ada namanya kata polo. Nah, polo. Polo Cupak lakaran ke surga. Nah, seperti itu. Nah, saya cari juga ini kata kolo ini apa sebenarnya juga. Di mana kata kolo ini hidup sampai sekarang. Nah, itu. Kolo di Tabanan sudah ada kata kolo sehari-hari ini ya, tidak ada kata-kata kolo. Di Bandung tidak ada, dianya juga ada. Di mana? Tangkil yang ke
ke dalam bed enten. Juga aduh masalah itu. Kulo akhirnya kulo berpikir saya. Oh di sini kata-kata kulo itu hidup gitu. Ternyata dalam bed di sana lah ada kata-kata kulo itu. Mungkin enggak Cupak juga dari sini. Nah itu pikiran saya gitu. Karena tidak ada literatur yang menyampaikan bahwa Cupak memang ada hubungan dalam bed gitu kan. Saya mencari berdiri. Nah saya punasan lantas ke sesunan di rumah. Nah tiba-tiba pada suatu saat itu saya datang ke teman saya seorang pelukis ini. Karena selama tidak ketemu pelukis, baru saya nyampe di rumahnya, dia langsung kerawan. Nah itu kerawan dia, iring gitu kan. Iring lah, orang ini tidak pernah kerawan dia. Tapi pada saat nanti kerawan saya juga tidak tahu gitu. Diambil lah apa namanya itu lukisan kaku gede gitu kan. Iring. Istrinya juga paling ini. Kenapa nih suami saya tidak pernah kerawan gitu. Nah, saya tidak tahu lah iring dah saya. Oh, tadi bayar sing bang bayar, gitu. Nge silahkan. Saya taruh sekarang di gedung wayang saya itu. Nah, sering-sering tampil ke dalam bed. Nah, tadi balian ragonya. Nah, gitu pikiran masih ngawang apa gini gitu. Nah, memang betul tuh ada aja yang datang ke rumah itu meminta tambor, sedangkan saya tidak balian ya tunasan gitu. Nah entah dia seger entah tidak tahu saya karena dia datang lagi ke saya, tapi yang penting tugas saya ngasih itu ya sudah gitu kan, karena saya tidak punya juga ilmunya juga tidak tahu gitu. Nah seperti itu. Nah ternyata di Dusun Perido itu kata kulo itu masuk. Kulo ayo kita kedek. Ayo Anda Cupak semua. Luar biasa. Nah seperti itu. Nanti kita nih kedek ini sampai sore gitu ya. Itu aja. Kayak afirmasi terus kedek gitu. Nah kenapa saya pelajari juga kenapa kita Cupak itu terus ketawa aja. Nah di sini ilmu meditasinya keluar. Baru kita bangun, kita harus ketawa. Saya lihat juga ada di Ubud tuh yoga ketawa. Apakah mungkin ada hubungan ke situ? Saya juga hubungan seperti itu. Nah ternyata dengan kita ketawa terus stres kita terilis dia. Nah pada suatu saat saya meditasi atau enggak meditasi tidak bisa meditasi saya panggungan dan tahu lah. Saya sembahyang sampai jam 12 malam ini tidak tahu dah kenapa aja bagus sekali itu auranya cing gitu. Ada datang. Nah adonya meditasi Cupak, gitu, meditasi Cupak, nah bicara gitu kan, karena aku blog ini di sana di kebun saya, bukan untuk mengembangkannya kalau Anda silakan nanti. Ini meditasi Cupak. Kalau seorang yang kenal Cupak ataupun dalam Cupak, dia seharusnya melakukan ini. Begitu kakek saya, kakek orang gitu dengar gitu kan. Gini, Anda duduk, entah tangan Anda gini atau apapun, pokoknya Anda tenang, rileks. Bayangkan siapa yang Anda paling tidak suka, gitu kan? Yang paling Anda musuhi atau nyentuhin, gitu kan? Anda mengganggu otak. Bayangkan orang itu, bayangkan terbayang, kenyemin dia, ulas di pikiran apa permasalahannya. Kalau Anda merasa bersalah, minta maaflah pada bayangan itu. Nah, maaf, aku bakat colek purnan wak maaf. Kamu pelakon. Nah, minta maaf itu. Nah, setelah minta maaf, bayangkan dia tersenyum. Setelah itu, tarik dia, sedot ke dalam tubuh. Hop. Kalau dia sudah kita bayangkan, oke lah saya maafkan. Bayangkan dia memaafkan, baru kita ketawa. Harus ketawa di keluar napas itu. Perangkat besi. Nah, coba Anda besoknya datang ke sana, ke orang masalah datang, ego Anda akan turun. Nah, gitu enggak? Dia biarin saja. Yang penting kita sudah suatu saat dia akan menyadari kesalahan, apapun akan dimaafkan. Begitulah meditasi itu Pak, yang sederhana lah saya lakukan, tapi susah melakukannya. Memaafkan orang yang sudah menyakiti kita itu, maaf kecil.
itu bakat colek ya langsung dicupaknya. Komel. Nah, seperti itu. Jadi meditasi cupak ini ataupun meditasi yang lainnya, kalau menjadi seorang dalang cupak itu memang kita harus seimbang dulu tubuh kita semuanya, karena kita akan tugas kita menukar supaya sifat cupak ini kita tidak tularkan pada orang. Terus terang saja, siapapun yang mengiringan cupak, kalau dia tidak sering-sering sembahyang ataupun rajin sembahyang, dia akan membawa sifat cupak di kehidupannya. Nah, percaya. Bapak saya, mohon maaf, bapak sudah di Wato, yang jelek saya bilang gitu kan. Bapak saya datang dari sawah, tidak tersedia makanan. Itu jukut yang sudah lebong itu ditendang, buah, lambat, ngisi-ngisi dia aja. Itu sifat cupak tanpa disadari. Nah, setelah lama-kelamaan bapak saya sudah mesomio, baru dia jadi mangku, baru meleneng, baru dia setelah seperti itu. Waktu saya SMP itu, bapak saya sangat keras, tapi sangat terkenal pada saat itu, sangat terkenal sekali. Tidak tahu kenapa, tapi meragain tubuhnya cupak itu sendiri. Nah, kalau mengiring cupak, entah itu tari cupak atau segala macam, itu balancekanlah emosinya dengan apa? Dengan meditasi, dengan puasa, dengan rajin sembahyang, dan seringlah sharing-sharing dengan teman-teman sesama seniman. Karena kita semua seniman adalah membanggakan Bali. Kalau kita jadi seniman, leluhur kita itu menganugerahi kita, apapun yang kita minta akan dikasih. Contohnya, saya, Kak, ada lowongan di hotel dari entertainment manager, tapi sih bisa bahasa Inggris nih, kan cara Kak Pang lulus ya. Tes orang Prancis. Are you okay? Yes. Are you okay? No. Yes, no. Betul itu kejadian. Yes, no itu saya lulus menjadi entertainment manager pertamanya. Sehingga terakhirnya menjadi human resource manager. Tapi sudah bisa bahasa Inggris setelah jadi manager ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya sudah pensiun muda. Siapa yang mau ngorder saya nanti minta nomor HP saya pentas di sana. Bayar loh. Seperti itu. Nah, lanjut lagi. Nah, itulah. Jadi meditasi cupak ini saya diajarkan oleh leluhur saya. Nah, itu yang saya lakukan sebelum saya pentas apapun yang jadi kendala dalam tubuh saya akan sedot dan langsung saya ketawakan gitu. Oke, kita coba ya. Mohon maaf nih, coba meditasi. Bayangkan orang yang Anda benci sekali. Benci sekali. Nanti saya kasih kode. Nanti, oke, setelah Anda bayangkan, pejamkan mata. Oke, ayo kita mulai. 1, 2, 3. Bayangkan yang paling Anda benci. Lalu, pejam, paling benci. Cari kesalahan Anda ataupun kesalahannya dia. Kalau Anda salah, minta maaf. Kalau dia salah, maafkan. Oke, sudah? Oke, tarik sekarang. Setelah tarik, diketawa. Tarik, 1, 2, 3, tarik. Keluarkan, ketawa. Harus lepas ya. Karena ini kelepasan itu semua harus keluar. Nah, seperti itu. Jadi apapun yang terkendala dalam tubuh itu dikeluarkan sehingga menjadi. Nah, nanti kalau Anda ketemu besok, datangnya besok ke rumahnya, Swastiastu, Kunapi Gatre, yang sing toleh, yang pamit nih. Nah, ada apa jalan sendiri? Kita sebagai dalang juga ngomong sendiri-sendiri juga ada apa-apa. Suatu saat setiap ketemu digitukan dia akan mawas dirinya. Itu percaya dan tidak percaya itu alam yang menghendaki. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita melanjut ke stylenya Lubuh Bulu. Nah, seperti ini. Nah, sebenarnya dari bapak saya ataupun kakek saya tidak ada mengasih tahu saya nih aturan 8A, 8I, 8U. Nah, saya nyari-nyari itu di teman-teman juga sama Mbah Google, ketemu juga ya, seperti itu. Nah, yang bawa repek ini ada di setelah lampiran keberapa tuh ya? 1, 2,
3, 4. Di lampiran keempat ada Ginanda Jambe Negara. Nah, sebenarnya nanti kita sama-sama ya. Nah, ini perjalanan Jupak ke Swarga. Yang harus besar. Nah, harus mohon maaf nih, mukanya agak jelek kalau kita ngoyang Jupak itu muka kita jelek gitu ya. Nggak ada istilah ganteng-gantengnya gitu. Tapi setelah ngoyang tuh tetap ganteng gitu. Malih. Nah, ini dalam ya. Malih done momargo. Boleh bukan yang ini. Boleh banyak dan Indonesia. Ini bagus sinyak kok. Buat roket itu gede gitu ampun buat. Nih, ayo kita yang bawa kertas, ayo kita sama-sama. Mohon maaf ini yang sudah bisa, ayo kita lakukan saja gitu. Saya tahu semuanya banyak dalang di sini yang sudah bisa. Ayo kita lakukan bersama-sama lagi. Mumpung taksu saya ada di sini, kakek dan bapak saya ada di sini ya. Malih done momargo. Ayo. Malih done momargo. Tukon srayun ko panggil wakayo mengadang adako kanggo kidone ring srayu. Biasanya kakek saya ambil cuma 4 baik itu aja biasanya. Nah, barulah sifatnya. Nikolo subuh nekan ini di tukar serayu. Dia di tukar serayu ini tuh ada buayung anak, buayung gading. Nah, itu penekanan kata itu stylenya di Bengkulu ya. Kolo subuh. Nah, kolo subuh jani nekan. Nah, itu. Sing kalau subuh yang nekat, nah, sing gitu. Kalau subuh jani nekat ini di, nah itu, magiat na panganti lah kalau malam ini, seperti itu. Di tukar serayu ini ada buayu anak, buayu gading. Waduh, begitu wahai. Ayo tengadang ring marga pun apaan ngulun ngungsi pemargan sana inguluruh ring kedadian terian di buan wagung matemahan buaya gading ian di buan walik matemahan cantik kolongan ulu mekar nah gitu. Kata-katanya itu agak tekan-tekan terakhirnya. Mekar. Oh, ini ulu putran bertaruh. Nah, mekar buat kulit. Nah, seperti itu. Nah sebenarnya yang ngadang-ngadang ini adalah kita sendiri ya. Saya lihat nih baca-baca itu apa dari pengadang-adang itu ada simbolnya kaki. Kalau suatu saat di kehidupan ini kaki Anda pakai salah, tidak pakai jalan saja, pakai nendang orang. Nah, disitulah ditanya sama ini si buaya nih. Anda pernah nendang orang? Pernah sekali gitu misalnya. Oh, Anda ngoyong ini 100 tahun. Nah, itu. Jadi yang kadang-kadang perbuatan kita, penggunaan tubuh ini kalau salah pada saat perjalanan ke surga menurut Aji Pelayonan dan Purwo Yamotaku Atmo Pertangse tingkah yang putru saji. Itu lontar-lontar yang dipakai oleh kakek saya. Nah itu sebenarnya semua perbuatan kita itulah yang menghalangi kita nyampe ke surga juga. Apalagi amor dengan cinta, apalagi bersatu dengan beliau.
ngelewatin surga pun nggak bisa. Nah, jadi kalau sudah menyatu itu namanya sada siwasi. Seperti itu jadi ceritanya. Makanya pada saat kehidupan ini gunakanlah kaki untuk berjalan, untuk olahraga. Gunakanlah tangan untuk mengerjakan sesuatu sehingga menghasilkan. Tidak dipakai untuk memukul. Nah, pada saat memukul itulah ada namanya lantas itunya ada apa nama tuh jedar, tengah dalujung, beragu mengkaping kangse, istilah-istilah perbuatan kita, penggunaan tubuh ini melewati jago-jago itu. Itulah perbuatan kita sendiri. Makanya di ceritanya apa nama itu pada saat Pandawa itu mati satu-satu itu cuma satu yang diajak itu berupa Asu, Subodha, Subodha. Di cerita Cupaknya itu seperti ini juga. Saya lihat pada saat saya kuliah di STS Denpasar itu Bimo Swarga juga mirip seperti ini. Nah, tak tahu nih apakah kakek saya mengambil dari Bimo Swarga ataukah memang menemukan sendiri, dan saya juga ada kakek bapak saya juga ada ngasih tahu seperti itu. Tapi sudah ada dari dulu seperti itu di Dukuh Hulu. Oke, coba ketawa cupain dulu. Harus muncul nih, yang tak muncul, yang semua yang sampai penonton Ricky, yang beragama Muslim selamat Idul Adha. Tahun hari rayanya hari ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau cupa itu harus bujuk. Nah, kayak olahraga. Kalau kita sering pakai cupanya di apa namanya itu di kaca, kita kayak olahraga di pipi nih. Biasakan seperti itu. Saya udah biasakan. Anak saya bilang, Bapak gila ya, sedikit, belum banyak, begitu. Nah ini karena saya ngiring susunan cupa, jadi ini terus berolahraga di apa itu muka kita. Dan itu sangat betul sekali, sangat bagus sekali ini untuk olahraga di tubuh. Jadi kita menertawakan diri kita sendiri di cermin. Nah, aku gaibi, jelek kita gaibi. Seperti itu, ingatkan. Jadi kalau sudah umur kayak saya 17 tahun plus banyak sekali plusnya. Jadi ingatlah, lagi sebentar saja kita di dunia ini. Mungkin nggak lewat 90 tahun, kita tahu itu kan susah kan lewat 90 tahun. Nah, berbuatlah, bercerminlah ke diri sendiri, belajar dari cermin itu. Nah, itu saya dapatkan dari cupa ini. Saya setiap hari itu bermeke gitu kan. Nah, seperti itu. Oke, sekali lagi kita bujuk. Siap kita bujuk? Harus bujuk. Kalau di sini tuh harus sudah bujuk. Jangan buat ganteng cantik, nggak ada cupa itu ganteng cantik. Makanya cupa seperti itu. Oke, ayo kita bujuk. Ayo kita tertawakan diri kita. Harus bisa tertawakan diri. Ini di bakat jelek, gaya, luung bakat gaya masih ketawain masih seperti itu. Nah, sekarang kembali lagi ini mengenai temannya itu. Sekali lagi yuk. Ayo, saya bilang gini, top ya. Saya bilang ini yes. Yang bisa bilang ini siap. Oke? Kurang keras. Harus cupa harus keras-keras dia suaranya. Kurang harus los. 1, 2, 3. Kurang keras. Itu keras. Siap. Gitu. Itu udah. Gitu. Udah jalan hijau. Yuk siap. Gitu. Oke, dari sekali. Ketawa. Ayo kita berketawakan diri kita sendiri. Nah, di dunia ini kita perlu bertawa. Kalau kita stres saja, kayak afirmasi. Kalau kita bisa bilang, saya baik. Anda akan baik. Ya, terus orang, saya jelek. Ini berbicara jelek. Jadi klaim jelek itu yang nanti kita acapkan gitu. Makanya di cupa itu
ketawa yang terus dengan lantang, semuanya dikeluarkan. Nah itu, jadi olah pernapasannya di situ. Oke, sekali lagi, yo, ampun niki dekat jam 5 kunanya niki. Oh siap. Dekat jam 5? Iya. Sekan nih? Iya. Jam 5 ya pingsan dari kita. Ayo, sekarang kita kembali lagi stylenya 20. Malih dan margo tukang serayuan ayo mengadang aku kamu kadane ring serayu ketawa tawa ayo ya nah itu apa namanya itu tembang cupaknya. Oke, lagi sekali dan berkali-kali. Putung murah menjalan. Nah, jom deh. Lor wetan yogi kongsi jurang parong pangukrako kang kadane ring laku ketawa ni subuh kolo nekat ini di gunung aduh ane madan hujan raja ngadang pemadang kolo udah tuh gitu hujan raja ayo ngadang mulun sawere mulun kering kedadian tuh yang kita ring buana lagu matemakan hujan raja ring buana lit matemat suka kelawan itu ke nak kulu kan ngungsi suadang sing kulu lakar alangi kene kulakaran menjalan nih jah tersemak mutilaku bersing kene. Nah ada lagi satu bebantenan cupak di 20. Nah bebantenannya kebetulan nenek saya ibu saya tidak bisa pakai ceprek gitu ya staples. Nah saya sudah cari-cari kenapa dari dulu saya kasih ibu saya untuk buat bandeng pakai ceprek ini nggak bisa jangan nggak bisa. Terakhirnya saya ambil kesimpulan bahwa setiap saya mengeraskan cupak itu pakai semat, ternyata itu pemastu jatuh semat kita bertindak segini. Nah pemastu di sana. Jadi kalau melakukan pelukatan ada kita kata-kata jatuh semat lama karena bersih poingan itu. Nah, itu ada kata-kata seperti itu karena itu memastu dia. Nah kalau di cupak 20 mengapa pakai semat? Fungsi semat adalah menyatukan antara Buano Agung dan Buano Alit karena cerita cupaknya terus Buano Agung Buano Alit kita dan dunia ini. Nah seperti itu makanya ini menyatukan dia. Kalau 20 ya saya sekarang biarpun sekarang ibu saya bisa pakai staples seperti itu saya tidak kasih itu. Kalau sudah Banten cupak itu harus pakai semat, tidak boleh pakai staples. Nah seperti itu karena saya mengambilnya lama saya mengajari ibu saya untuk pakai staples tak bisa. Ternyata ini kemungkinannya saya penasaran kepada sesunan ya memang seperti itu bahwa Banten di cupak khusus 20 itu tidak boleh pakai staples, pakainya harus semat karena itu adalah pemastu dia di situ. Karena pada saat melakukan pelukatan, bangga mencara sakit utara
Tinggalan jaga nojo jamangan ira usik nanceban kunyung irang wadiusan ira potaro si pengilangaken wong ilang sarwa satu muksa bilang om ina jah teu semat lama kanu bersih poingan itu. Terakhir jah teu semat karena seperti pemastu dia. Nah seperti itu. Nah itu style 20, tapi banyak style, silahkan. Yang penting pada saat lakukan pelukatan itu Anda tuh bersih pikiran, bersih semuanya, bersih tingkah laku yang tidak baik, berhak untuk melakukan pelukatan cupak. Nah, jangan sampai sifat-sifat cupak ini kita keluarkan kepada yang kita luka. Nah, jangan sampai seperti itu. Sudah dia baik menjadi tidak baik. Nah, itu jangan. Makanya pengelukatan cupak itu sangat-sangat madur kamu, sangat madur kamu. Dan yang mampu itu juga sudah banyak saya lihat, banyak sekali. Dan saya ini malah baru saya mulai gitu. Teman-teman dalam sudah banyak sekali melakukan pelukatan cupak. Saya baru mulai karena baru saya pensiun muda. Umur sekarang 17 tahun plus. Umur saya 49. Tak terasa itu. Jadi umur 49 baru kadang mendalami lagi. Dulu pada sekolah itu ya memang saya cupanya sedang keras-kerasan di situ. Setelah saya tinggal 2-3 tahun di hotel agak meredup. Nah sekarang baru dipilih Anda ikut cupa atau nggak ikut hotel, hidup atau mati. Nah hidup, nah jadi cupa saya sehingga saya sekarang masih segar seperti itu. Oke, sekarang selanjutnya. Nah ini udah waktunya nih saya dah mulai. Nah, kita ampura di wayang agak lek nih kan presido demun ngain wayang mana baru harga wayang nih jangan mal dati ya harga namun kang wayang nya gratis ya enggak. Nah jadi cupaknya 20 banyak style cupaknya ya karena ini 20 mulutnya besar makanya ini napas dan perutnya besar dan olah napasnya harus besar seperti itu. Nah dan seperti ini dong besar ya mulutnya. Nah matanya mendelik, karena pada saat saya bicara harus mendelik dia. Nah, nyasar, mirip ya, hanya tupas semua. Nah, nyau. Ian ulu malu pesu. Ulu maru pesu, yen sing siap, apa panganan kalau ne, guling kalau di dia, yen sing siap memang manda yang memanggil kolon. Nah siapa malu manda, teruskan urusan yang macamnya, nah. Gitu sebenarnya ini guling kalau sudah siap, nah ini guling kan. Nah, ini gulingnya, guling ini gagak guling coba gini guling jadi pang seger sehat banyak kalau kau akan makan sambil langkulung ngajak makan sambil langkulung ngajak sambil langkulung lanjut. Nah cara jadi kalau jebak kalau kebes kalau guling kalau keluar ajang dulu nyom kriang belakang dulu makan seperti itu ya ambil keluar kriang jemaah dulu ya aduh ya nama sih cedek mak iya cedek mataslah minum air jadi kita ketawa nah yang begini kalau makan bilang kalau ngajak cara kalau makan cara pegawai negeri table manner badan yang singgungan bekat basang kalau singgungan bekat basang ini kalau cara petani kalau makan jangan lo nyam gitu kayak petani lah. Nah kalau dicari cupa itu kan itu makan semua tanpa kita sadar
saya pernah waktu ujian di STSI sama Pak Profesor itu, saya makan gulingnya sampai habis, nah jadi tak terasa entah kenapa gitu kan. Nah seperti itu. Tapi saya tidak bisa makan yang hidup gitu, makanya misalnya ayam gitu saya tidak. Jadi susunan cupak saya itu cuma bisa makan apa namanya itu guling. Nah, siapa yang senang guling? Ada guling di sana nanti. Nah, kenapa cupak itu makan guling? Nah, seperti saya juga bertanya-tanya, kok guling gitu kan? Nah, simbol apa namanya itu Sadripu semuanya harus dimasukkan. Cupak ini tidak pernah menolak yang jelek, tidak pernah menolak. Sadripu itu bilang jelek-jelek, tidak pernah menolak beliau. Beliau akan makan. Setelah makan akan dinetralisir di perutnya. Yang jelek menjadi baik, yang apapun bisa disebut menjadi baik. Itulah mengapa cupak itu makan semuanya dimakan. Tidak pernah dia misalnya oh ini jijik, enggak, dimakan semua. Makanya ada cupak itu yang penari cupak yang makan ayam, makan. Memang begitu sifat beliau tuh, memang kesaktiannya. Beliau tuh sakti. Itu luar biasa pengambilannya di sana. Kalau saya bukan taksir saya tidak di situ gitu. Ya taksirnya saja seperti itu. Silakan, itulah sifat-sifat cupak. Cupaknya itu memang sakti beliau, luar biasa. Undang lihat. Nah, pada saat bapak saya dan kakek saya namanya Nyabik. Nah, Nyabik. Memang undang-undang lihat dia, tapi tidak conaran. Nah di sana undang itu berundang bahwa sudah datang, ini ada caru silahkan. Di perempatan ada caru silahkan. Itu penyomion jagat itu. Nah di situ fungsi cupak kalau dia mengundang, tapi tidak menantang, beda. Kalau menantang tuh, mau lihat amah nih tuh, subuh menantang gitu. Sekali kupulu undang main dia bukti ano caru enak tada dan sampun ingat kita nada boleh di rumah kamu soang sampunang ngerebeda pang jaga iki ngemulihang kerahayuan itu juga lugu bulu ya ning enak undang main banyak amat tukang ngambal dia melai tukang ngambalnya cendala ngambal lawan gitu kan. Nah itu tidak dilakukan di cupak. Nah cupak itu beliau itu adalah kalau di Lugu Bulu itu rajanya Bebutan. Nah, Bebutan. Jadi beliau itu mengundang rakyatnya silahkan ada subuhan, silahkan. Tapi kalau tidak ada subuhan jangan undang. Nah seperti itu berbahaya. Puah mah di singadona gitu itu. Kalau sudah ada caru segala macam tahu. Kalau di minimal ada jalan butuhan misalnya di perempatan seperti itu kalau kita mau mengundang. Tapi kalau memang tidak ada caru ya janganlah macam-macam gitulah, karena nanti efeknya kemana-mana dia percaya seperti itu. Oke, nah itu cupak sedang makan guling. Nah sekarang baru udah melanjutkan perjalanan. Malih kodone margo kumargane lentong res kuanteng rajon kepanggo karako anggone wah niado ane madan banteng raja ngadang pejalan kulun. Waduh, tuh kita banteng raja. Ayo, tuh ngadang ring dada lagu. Weh, akan kulu dada. Nah, bang, kulu jalan. Sewere kulu nawan. Wah. Lawan kulu ni. Nah, yang dibuan wagung. Matemahan. Banteng raja. Yang dibuan wagit. Matemahan. Wetis ingsun kiwo tenan. Nah, ini batis kolo ni ngadang-ngadang kolo bidan beli ben makan bertindakan boleh bertendangan kurang dekat tendang dan ini bertanggung jawabkan sing dang lewatin banteng raja dah
Awake deh kulo lakaran ngisi kulo sing ge anu kulo lakaran ngelewat jah teh semat ngisi ku kita sing nah makan ban kulo nah ngelantur pemargan kulo mecupa kemong jalan sambil dane tolong makwek jagone kepangurku asugaplok ngada asugaplok cicing metenek dia udah begitu asugaplok ayo kita ngadang ring harga nabung awalnya kolom nawan kedadian yang dibuat agung matemakan asugaplok yang dibuat walik watis isu pun insun kiwo dengan pon kulo ni ane kiri dan ane kanan lo dan bidan pilih berngabil kurang pisago bagai abid ini akan bertanggung jawaban singidang lewat kena suka pelong Awalnya kulo akan mengisi pemargan atmo ke brahmo lo ko anjing kulo ni jah ke semat mati lagu kita sehingga ni nah makan ban kulo Nah, jadi semua bagian-bagian tubuh inilah kita yang menghadang perjalanan Atma menuju ke alam surga dan penyatuan ke Yang Widi. Nah, ngelantur dari pemargang kulo ni. Malih kadone kuat serayun kopange wahayun mengadang reko pangok dane ni ada di tengah kuat serayun buayu anak buayu gading ngadang pemargaan udah begitu wahai ayo begitu mampet dengan wana awek nungulun dadawan awek ulu nawang buat kedadian Iwan di buano aku metemakan buaya gading Iwan di buano meteman cantik kulungan nah makan jah tersebut makan begitu nah seberangan kalau dari dulu menyeberang nah memargi kalau ni malih kadone margo bumbung ingat promosi dikit. Nah, saya sering pentas di hotel-hotel sampai sekarang pun gitu kan. Jadi selingan, saya tinggal di Nusa Dua. Siapa yang tertarik, jadi dunia pedalangan itu bisa kemana-mana ya. Kita tunjukkan mencari pengumpul jiwa gitu kan. Nah, saya coba itu wayang biasa Parwo. Penonton tidak mengerti apa itu Pandawa apa gitu, karena kan tamu turis itu dia holiday bukan khusus datang untuk menonton wayang. Nah, setelah lama kelamaan tidak dapat saya orang ketawa atau produk tangan, tidak dapat sambutan. Saya pakai binatang-binatang. Apa ini? Bu Ayah gitu. Pak Ayahnya mana? Seperti itu. Tadi mereka mengerti. Nah, sampai sekarang pun saya dipanggil untuk wayang bahasa Inggris ladies and gentlemen itu. Nah, pakai cerita country. Nah, saya punya ide lagi. Suatu saat saya akan membuat wayang rare. Nah, tunggu tanggal mainnya gitu. Wayang rare. Tapi saya tidak berani membilang cerita country karena nanti saya dimarahi oleh dalam Luje, nah beliau yang punya gitu kan. Nah, tapi cerita binatang itu saya ambil dari ceritanya komik dan ceritanya juga dari country juga. Nah, sehingga tamunya tertarik, anak-anak sangat luar biasa. Jadi setiap Sabtu itu saya pentas di sana di Westin. Nah, hotel itu cuma berapa menit? 30 menit
bayarannya 30 menit gitu aja sendiri dapat 400.000 kan sedang gitu kan. Datang lo motor motor ya yuk tangan 400.000 boleh gitu petang. Seperti itu kita digampangkan oleh leluhur loh. Makanya teman-teman yang seniman, berbanggalah Anda jadi seniman. Kemudian saya bilang apapun Anda minta ke leluhur, kalau Anda seniman, Anda akan dikasih. Tapi jalannya berbeda-beda. Cuma Anda yang mencari. Nah, tugas kita adalah mencari. Kalau kita diam saja, tidak ada akan mengatakan, this is for you, the dollar, $10 rupiah. Tidak ada seperti itu. $10 rupiah banding-bandingnya. Malih kok jalan-jalan. Wah, malih yang murah. Margo ditiugal lagi lah neto panguna ni ada ditiugal lagi nya yen diambil pas sebenarnya yen menggulihkan telur ulung di kawah menggoreng yen mengkajo ulung di kawah bok muka nah ni yang di Buano Agung matamahan ditinggal lagi yang dia menusuk di angga sarira itu adalah lidah. Makanya sekarang makin meningkat ya. Sekarang kita mengapa sangat sulit atmo itu lewat ditinggal lagi karena kita setiap saat kita berbicara. Kalau kita berbicara kita bagus, berbicaranya kita yang bagus-bagus, yang bijaksana, mungkin bisa lewat. Tapi kita manusia, nah kesalahan itu. Nah kesalahan apapun kita harus bertanggungjawabkan melewati ini. Jadi ugal ambil. Makanya nih payah taruh ke tulang, lidah taruh ke tulang. Tapi lidah setajam, lebih tajam dari silet. Nah seperti itu katanya. Yang subur rago lantas nyakitin timpal gara-gara pelih bermuli lidah. Ingat meditasi cupa. Apapun yang Anda katakan tadi kepada dia Allah, bayangkan dia minta maaf yang tulus. Bayangkan dia memaafkan kita. Sedot, ingat ambil gedek nih, sedotnya, sedot. Keluarkan ketawa. Terbebaslah Anda dari perbuatan, jangan diulang lagi gitu maksudnya. Nah itu. Baik, mohon izin Bapak Ketut, sisa waktu lagi 30 menit untuk sesi tanya jawab. Udah ke jam 5 nih kira. Pak Dewa orang ke jam 5 pasti. Siap. Yes. No. Masih ada lengkap. Luar biasa. Geng. Tapi nanti pertanyaan jangan susah ya. Jangan susah-susah nih nanyanya. Nanti saya lagi meditasi apa itu nanti di rumah nanti per WA saya jawab nanti. Nah, tulisan satu kali ini pun dekat di Brahmo. Di Jo kaden Brahmo loko nih dari kalau guguk nih. Di Jo ya Brahmo loko nih. Haji kalau di Jo ya haji. Kalau seperti ini di sing ada Google Map nih di Swarga nanti. Alih kalau haji. Waduh, anak saya. Nah, disinilah pertemuan Brahma dengan Cupa. Pengelepasan. Kalau sudah kita ketemu, kalau kita mencari Brahma, pengelepasan itulah kita lakukan. Ego kita lepas semuanya. Disinilah Cupa lepas semuanya keegoannya. Karena dia akan hidup lagi. Kalau dia mati ya sudah, tapi ini kan hidup lagi dia. Maka ke ego, masa kita hidup itu ego. Ego yang mana kita pelihara? Kalau kita bisnis ego ya susah, ya sudah, silakan gitu kan. Makanya bisa ribu kita bisa kita hilangkan. Maka kita balancekan begitu. Kau dia mau ingat bu. Nana itu di dukung itu karena Cupa itu udah tahu sourcingnya. Nana haji mau haji kalau dia komplain dia kengkeng kan kalau kayak dikobar kalau jelek mau kolek gitu. Dia adin kalau gerantang dia bagus mencedar bagus. Kalau dia
lelek ngaji nanang di pagah lagi nang kolonnya. Wah, ayo tapuan mangkan. Nah, di sanalah dialog cupanya, dan disinilah cupanya saya mendapatkan cara membuat tirta cupa. Mangkeannya Adius mari kanang pancaka itu. Kau pertama mari kanang wancoran besi. Di pancoran besi ya nih. Di sini ada ini style 20 ya, sekali banyak sekali. Karena saya sekarang di sini ya 20 saya bilang ya. Nah, Kulu dengan saya ini, Yogyo ini anaknya, wah, yang sama karena sini lah cupanya mandi, ini bermantra, wah, ini apa yang mantra silakan, berhubung kalau ada madang-madangan, marak-marakan kulit kulu no, mangke, enak Adius mari kanang tembakau, wah, banyaran tembakau ya, oh iya, kalau siang, wah, yang beramu, ampun aja ya. Ulu subuh kayak di pancoran tembakau aja barak mending barak. No enak mangke Adius mari kanang Selaka. Wadah ini pancoran Selaka ini dah. Nah, ini pakai mantra. Nah, setelah itu mandi. Nah, mangke mari kanang pancoran emas. Oh, pancoran emas kok dan wah. Wah, kayak nih. Jadi masukkan tangannya, masukkan kepalanya, kakinya, wangsuh tangan, wangsuh pada, seperti itu. Jadi wangsuh tangan itu, nah, pun teman-teman manca warna terakhir. Nah, niki setelah wayang, baru lantas kita bantennya, setelah itu kita melukat orang. Melukat pun, nah, mungkin caranya beda-beda nih, dan kita harus permisi kepada yang ngeragain anak alit itu atau siapapun kita lukat, kita harus permisi sekarang perkenalkan diri, kita ngomong sama orang itu yang permisi tiang dalam jupa 20 dan tiang niki dacang lukat niki karena pelunasan niki mandana side ngemulihang paripurna jah terus nah, seperti itu biasanya tiang. Nah, udah kita nganu ada yang berbagi ya gitu. Nah, itu baru kita lakukan pengelukatan. Tapi pengelukatan cupa itu saya lakukan itu mereka harus melukat dulu di pon, di pon. Setelah itu baru di wayang. Setelah itu kalau ajak selinggih sama selinggih setelah itu, nah, gitu. Kalau tidak sama selinggih kita yang memang menontonnya mereka biasanya. Nah, seperti itu dikirang langkungnya malih bos ya ampuro pisan ditang deh. Karena Tijang memang Tijang lahir di Bengkulu dan Tijang keturunannya dalam suku Bengkulu, tapi saya pernah tinggalkan 23 tahun, saya balik lagi karena sudah ada wangsit. Jadi kalau saya ada kekurangan, saya mohon maafkan. Ayo kita ketawa pertama bersama-sama. Nah, sira saya mentaken ke anak jejah memiliki. Terus ampuro. Ada yang pertanyaan? Tidak ada? Terima kasih. Ada. Nggak ada sudah dalam itu. Ayah mau di jalan. Nah, tidak silakan. Ini. Jero, nah, udah. Ini gitu. Nah, Piwentan hubungannya dengan pengelukatan sapu leher. Ini masuk suku. Ini mantan semuanya. Nah, ini selama ini adalah nikah yang juga wau karena wau mendapatkan penugerahan dari Prodalem. Wau yang kedadosan untuk melukat sapu leher. Ini melukat sapu leher itu memang khusus kelahiran di Uku Wayang. Dari Uku Wayang itu dari Rite sampai di sana. Itu yang saya tahu. Tapi saya lihat ada juga selinggih-selinggih yang melakukan pengeruatan sapu leher tidak di tumbak wayang. Tapi saya belum dapat indiknya, belum dapat dasarnya. Tapi selama ini saya lakukan itu pengelukatan sapu leher itu cuma yang lahir di hari Minggu sampai di hari Sabtunya di Uku Wayang. Nah, Uku Wayang khusus nih di Uku Wayang ini tiang. Nah, ini pengelukatan cupa niko tidak tergantung Uku Wayang niki. Tapi biasanya ane terima tiang niko itu akhirnya ane lahir di hari Selasa, khususnya Selasa Kliwon. Nah, gitu. Tiang kan udah ngawal di dasar gitu. Oh, ini mana gitu. Ada pas begitu.
Ini kedai mana? Satu dua tiga. Pas. Benyang dia yang wenten galak. Nah, siro aja galakna kunasin di otonan ki, harus di otonan dia di Selasa napi nih ke redahang dalam ada takdirtan kita cepat. Nih ke ge. Ada di hari lahir nih ke kunasan pemelukatan cepat. Pakai dalam cepat iki dalamnya cepat iki dalam dia. Tapi nah yang boleh waktu dados pun nanti boleh bos yang bikin ada tiang Riko dados niki tunasan dia yang simpel kadang-kadang mungkin agak susah rumah yang jauh tidak tunasan dirke cepat yang penting di Riko ngering otonana yang Riko tiang kan yang rumah yang ring mungkin di Tabanan Selamat Timur banyak cukup perlu kena ke dalam nih kan cukup belum kena ya neng karena di Google Map tenang nih kok di desa tapi tenang gitu tak kenang benten nama di bos benten nama telepon tiang harus gitu tiang ngadain tiang apa juga di openan di sana mungkin kan serba diminta simple tapi sebenarnya kalau setelah kumpul sih nggak disimpelan harus ada gamelan batel bantal lengkap agak ruwet di petiang nah saja ada simpelan simpelan ngeruat cupak wah gitu itu sunahan pas liuan nah ampun yang kita yang tiang kan mental itu hubungan antara sepuleger kios itu bantanan teler itu sepuleger agak gede itu kerjaan mau bangkit Pemelukatan di tempat itu anak lahir Selasa Kulon napi maknane napi suksmane napi tujuan itu nah jadi ini itu kembali balik ini kelahirannya kalau kali ini ke di Kliwon itu berarti yang lahir di Selasa Kliwon itu Durga. Nah, diri Durga, nah seperti itu ya tuh lebih keras jiwanya makanya agak lebih ruwet nih ke anunya beban tenang dan yang ruwet itu pun juga berhati-hati nanti yang melukat orang yang sudah ada yang ngilangin itu saya sedang sangat berhati-hati permisi ada yang kalau margiang gitu terus jumpa dia tuh ulu lo kan margiang kan genten pun permisi sudah saya ngiyangin iki pemelukatan jumpa manggana seimbang malik ngilangan kan bidang seimbang malik tapi kembali niki pemelukatan itu akan hilang kan genten tapi harus keyakinan setelah pelukatan itu karena yang bisa mengubah itu cuma diri sendiri bukan orang lain bukan pemelukat karena manusia tidak suci yang mana dibilang suci cuma aturan aja yang membilang suci air itu bilang suci ada di tengahnya B sing suci tapi sudah ada peraturannya kebersamaan kesepakatan bersama bahwa kalau sudah dimantrai segala macam sudah suci ya itu makanya tapi tiang selalu dimusuhi oleh orang yang pakai black magic. Enten. Ada black magic, ada white magic, ada lagi satu magic com. Banyak sekali belajar magic sekarang tuh. Magic chair juga ada gitu. Nah, percaya itu memang ada. Nah, buktinya, istri saya nih, istri saya tercinta ini, oh my love, oh my darling nih. Nah, pada suatu saat dia datang di rumah nih, sakit tapi mendadak. Saya usahakan pikiran tidak ke sana gitu kan. Saya cari dah dokternya, saraf. Sampai 2 bulan berobat dokter saraf masih aja gitu. Aduh pak engkelnya. Ingat lantas belah keluarga neng amang gede gitu. Colek itu agak poh ini kurang dia. Nah itu memang dunia mistik itu memang ada. Nah yang ngenter, nah cuma rago bisa percaya. Payang, main pada moyang nih. Ini dalam hati sih, dengan suka hati, agak kelas gitu.
Nah, seperti itu Ibu. Jadi kalau percaya tidak percaya, di pengelukaran ini salah satu solusi melukat sehalaning ala yang ada di dalam tubuh mengeluarkan. Kalau tidak, itu coba lu berobat ke kemana gitu, ke medis. Kalau tidak hilang di medis, baru mencoba ke non medis. Nah seperti itu. Tapi jangan ujung-ujungnya langsung ke, biasanya jangan ujung-ujung langsung ke ke non medis. Misalkan dulu ke medis yang realitas dulu, dokternya apa bilang apa gitu. Kalau sudah baru ke non medis. Salah satunya pelukan ini. Tinggi. Tinggi. Kenapa anunya diagnosa dokter nih kan? Pengapuran. Pak. Ini. Aduh. Tadi nenek yang gitu. Oke, enggak. Berarti memang unsur dari pengapuran plus sedot nih. Iya. Nah, cuma kita berserah kepada leluhur yang di atas. Masa. Ya, semua punya karma masing-masing. Tepuk tangan kok. Ampun dikira langkung. Sila dikit. Nggih, di dalam dia. Masuk sama lagi. Karena itu ngentalan masalah style yang anggap perkembangannya yang sangat mencintai Cupak Dukuh Bulu. Karena tahun yang senang belajar wayang itu mendengar dari Cupak Dukuh Bulunya. Nah, bagaimana sekarang mungkin caranya untuk mengangkat kembali yang Cupak itu yang pertama. Yang kedua, ados wayang itu orang wayang Cupak, padahal wayang toko baiknya gerantang. Ados dan wayang gerantang. Yang ring wayang Cupak nih yang ring dumun boleh kita belajar di sini. Wayang toko antagonis, protagonis, dan toko yang lainnya. Cupak itu termasuk tokoh rapi ya. Niko dan mungkin tiga ya. Mungkin lanjut balik. Asal satu dulu niki, jangan otaknya sini nggak tahu. Ampun miram niki, ampun lingsir niki, pas ngilang itu tuh tinggal saja niki termasuk itu. Dulu waktu saya kuliah di sana ingat, waktu ada pembangunan ada apa itu molen itu ya, molen itu saya suruh untuk guguk di sana lawan suara molen gitu, ada masa ya nah berdiri. Jadi suara dalam itu banyak sekali, tapi hati-hati ya kalau belajar vokal cuma kita keras-keras saja itu berbahaya juga, jadi suara kecilnya dapat gitu. Nah kembali lagi, nah sekarang kan wayang Cupak. Nah pernah saya bukan lunasang ya, pernah saya datang ke juru dasaran, tapi saya tidak lunasang wayang. Nah mengenai upacara di rumah gitu kan. Nah juru dasaran langsung, oh Anda dalang Cupak, wayangnya dari Dukuh Bulu, dalangnya ada di Nusa Kengken nyambung, nah gitu. Lu tahu lama dah itu bisa masih kuliah dan sering Nusa Dua dan punya rumah lah bersyukur di Nusa Dua. Nah pada saat itu saya tidak ngeh seperti itulah. Nah pada saat pensiun ini saya ngeh bahwa Anda nurusang Cupak atau Anda nurusang hotel, hidup mati. Ah Tobin kata-kata langsung saya atas. Nah dumugi semakin yang pun konsentrasi dumugi wentan malik anak ngerah dengan kan bang pentas ngurah Cupaknya. Nah seperti itu. Jadi saya
sudah menyatukan diri saya dengan wayang itu sendiri. Nah, selanjutnya kenapa itu ada tokoh yang antagonis, protagonis, sebenarnya bungsak apa dan itu gitu kan. Ada tokoh bagus dan ada tokoh jelek gitu kan. Tapi di Cupak itu kok yang mana ini ya? Nah, sebelum dia melakukan pelepasan, mendekatkan diri ke Brahma, dia masih di antagonis. Karena apa? Karena dia masih sifatnya jelek dan bertentangan terus bertempur dengan si Cupak. Nah itu. Nah setelah melakukan pelepasan itu dia sudah pergi dari Kediri Raja. Di sanalah mulai dia menjadi tokoh yang baik, mengendalikan dirinya, ketemu dengan Parasari Kodaya, meditasi, nyampe ke surga. Di sanalah dia. Jadi Cupak itu, kenapa? Saya juga mencari kenapa di Banjar saya ada Pura Cupak. Cuma ada Cupak dan Benaru, tidak ada Cupak dan Gerantang. Nah, di tempat lain kan ada Barong sama Rangde. Nah, di Banjar saya kok Cupak dan Benaru, kan semuanya jelek-jelek. Nah, seperti itu kan. Nah, ternyata Cupak itu mekaman dia koleng. Nah, disinilah dia sudah simbol Ruwo Binedanya sudah diambil sama Cupak. Cupak sendirilah menjadi seorang Ruwo Binede sehingga dia bisa menyatukan dirinya ke warga, bertemu dengan Brahma dengan pengelapasan itu. Niko dumun di dalam ampuro dumun dikira langkung. Ini terus. Tepuk tangan yang mau jeralang dia lagi. Oke. Dalam muda nih. Ayo. Belum. Ini apa? Tok. Yes. Siap. Nah, ayo. Itu Anda itu yang muda-muda gini lah. Mohon izin Pak Cupak Ngapura jadi Pak Cupak guys. Ayo kita ketawa. Niki ada 3 pertanyaan dari Didian. Satu, Niki berkaitan dengan penglukatan. Juru dalang, siapa saja yang boleh dilukat oleh wayang Cupak gitu? Karena yang boleh Didian baca, yang boleh dilukat oleh dalang Cupak punika adalah orang yang lahir dengan status melik Madurgama. Nah, ini melik Madurgama. Kemudian yang kedua, apa korelasi atau hubungan Cupak dengan Dewa Brahma? Padahal dalam Hindu nika dewa yang paling hakiki atau tertinggi adalah Siwa. Mengapa ada Brahma? Nika yang kedua. Yang ketiga, apa bedanya penglukatan wayang Cupak dengan penglukatan yang menggunakan media wayang yang lainnya seperti wayang Sudemale, kemudian wayang Sapuleger dan yang lain. Nah, itu pertanyaan dari Tiang. Semoga Juru Dalam bisa menjawab pertanyaan Tiang dan menjawab pertanyaan dari masyarakat. Oke, matur. Pertanyaan pertama nanti itu? Yang pertama itu satu. Orang siapa saja yang boleh dilukat? Oke. Nah, siapa saja yang boleh dilukat oleh Cupak? Nah, dari awal yang udah bilang bahwa Cupak itu adalah simbol diri kita. Nah, diri kita. Jelimlahnya. Jadi singkat luwung kan sih. Kadang-kadang nepuin apa juga kita pasang sepak. Nah, itu sudah jelimlahnya sudah ada. Jadi kan yang bisa kita lukat dengan kita Cupak itu adalah semua orang sebenarnya harus mendapatkan pelukatan Cupak. Nah, itu sebenarnya. Kenapa? Karena Brahma itu, yang Brahma itu pencipta. Nah, pencipta. Kita harus diciptakan sama oleh beliau. Nah, kebetulan Cupak itu bisa menyatukan dengan beliau. Makanya semua orang seharusnya mendapatkan pelukatan Cupak. Itu pendapatan saya, dan itu saya juga dapat merenungkan, dan memang seperti itu. Tidak, karena kita semua dilahirkan, diciptakan oleh Brahma. Kita tuh sama. Kita punya sifat buruk dan jelek. Cupak itu mampu. Ada sifat buruk yang jelek itu, makanya ini bisa menetralisir. Jadi, tapi kalau memang lahirnya pas hari Selasa juga alangkah bagusnya lagi, gitu. Semua orang. Gitu. Nah, kalau pemelukatan Sapuleger, Sudemale itu juga itu hari-hari yang khusus.
yang lain. Kalau sudah malu umum, itu semua orang bisa. Kalau sudah malu itu saya lihat ada sudah malu wong pejah, sudah malu wong mau urip. Makanya siapapun yang ngaben seharusnya mendapatkan tirta sudah malu wong pejah. Nah itu. Kalau mereka tahu karena ada mantranya di satu lontar, saya dapat lontarnya kebitangnya, terus ya sing sangat tapi ya kebitang monggo kan. Jadi menyimpulkan banyak sekali saya wayang cupak ini saya di pementasannya untuk orang-orang ngaben dan sudah malu. Kalau sudah malu itu lebih simpel, dia bender duo sama sendiri. Jadi pada saat kapan kita margiang itu? Nah, kalau saya margiang pada saat ngaben itu sebelum artinya pada saat ngayahan watanan. Nah, setelah ngayang watanan selesai, nah inilah sudah malunya margi. Itu yang jadi nebas bayang-bayang di keduniawiannya. Jadi sudah dihilangkan simbol dihilangkan keduniawiannya. Makanya kalau orang ngaben itu lunas tirta sudah malu. Nah, siapa yang boleh sudah malu? Nah, kembali kepada kepercayaan masing-masing. Kalau saya 20 di-guided oleh leluhur saya harus mendapatkan dulu penugerahan di pura dalam. Oleh yang bertari, insampur boleh penugerahan, dibolehkan. Cirinya, Anda akan segera ada yang ngur untuk melukat sudah malu. Nah, itu cirinya. Kalau setelah dapat penugerahan, sing man job nih, perlu dipertanyakan penugerahan itu. Nah, seperti itu. Pura dengan langsung berbagi kan. Nah, gitu. Nah, gimana sana pertanyaan saknya? Kan bisa. Coba kita ketawa bersama-sama. Ayo. Yes. Aja lengkap. Nah, sudah nanti jalan ya, kayak gitu jalan. Kurang anak keras-kerasnya. Ingin semua adalah sekitar kecil. Wasta Tidiang di dunia rawan, Tidiang saking banyak ke desa Tarung, Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Makin Tidiang baca matakian, Tidiang punika ke pertama, nganini di bawah seni wawu, ring pemargi pengelukatan wayang Jepang. Napi wetan lupa karo khusus, tak kalau pemargian pemargi punika. Dan sanekodar seni wawu, wantah wayang Jepang mantan sane ketuna sentito dan sane ke apa sane kangen serana wayang sane diosen manggen tapi nintan kadi pengelukatan wayang sudah mandeng. Ika sane pertama. Sane kaping kali ngani nindik literatur cerita. Doaning sangkani ketepatan tiang ring sidironing pacang rencana pun pacang wetan tertarik pacang ngambil pemargi peniki kan iya nama-nama tokoh ring wayang Jepang nika durung kertas sami untuk tiang umpama kadi ring raja ring Kediri galuh ring Kediri raja ring Obagosi galuh ring Obagosi talar meme lan bapan Jepang sane kemar uncing kan sino pesen kan punika kita sane kaping kali dari sane kaping 3 punapi antok puniki mana sida sesolahan wayang Jepang puniki sayang ngajak doane kepanggih ampun aran pisan dalang seni kemargian puniki bina wetan program saking pemerintahan bina bring PKB tahun depan wetan diparadekan utawi difestivalkan untuk dari sebuah mangga wetan kelihatan kita sebagai generasi muda untuk semakin berkreativitas berkarya dan sebagainya. Ini sekali kita menikah sukses om seperti itu. Ini sukses kita di dalam. Oke. Niki nanti wastana yening dicerita Jepang nih ke yening ditiang biasanya ngambil nih ke Jepang panggung serunya nih ke yang dilakukan oleh bapak saya yaitu ada Gerantang sama sudah apa itu jadi raja di Kediri. Nah sekarang ada Tosan Menaru namanya Detio Ijo. Ada Ijo ada silat dalam sangkut di sana. Dan itu baru dalam sangkutnya keluar di situ. Nah di situ dia pura-pura ngelekas menjadi patihnya Canerbang namanya patihnya di sana. Patihnya di Bagusi. Nah seperti ini ceritanya ada
perebutan seperti itu. Nah nanti jedalang tuh wewe anak kerjaan. Nah kita raja kedua winan kaje kocap, dan galuh sebenarnya biasa ada galuh dan nama spesifik yang cupa orang saking bagus itu ide ratu bagus kan sih anunya. Nah artinya di tiang ngambil di kasetnya peka tiang. Tapi kalau di bapak itu nama Prabu Kedirinya nih yang dikenalkan. Kalau Prabunya di sana di Kebagusi, cuma Prabu Bagusi, intinya di tidak ada namanya saya dikasih. Saya tanya juga peka ini lah benar peka mana gitu enggak gitu. Karena itu kan tidak di Mahabharata, tidak di Ramayana, jadi memang cuma dibuatkan cerita seperti itu. Nah tadi menyambung langsung baru ingat pemulukatan belik itu yang Madurgamo itu. Nah kalau Madurgamo itu memang ada khusus sanpok segala macam itu, tapi pancoran itu ada memang bebantenan khusus dan juga mantra khusus. Nah itu juga saya sedang belajar di situ. Nah, karena tidak berani mengambil karena banyak besar sekali bantennya dan ada juga sampai ke Lurung Sekre itu ada pengurutan apa gitu tuh. Ada teman-teman nggak tahu itu, tapi saya belum mengambil di situ karena saya memang mengambil di spesialis tupaknya. Nah kalau di tupak itu tirtenya, bebantenannya, nah suci asoroh lah kenalnya. Memang harus ada suci asoroh, tidak boleh. Dan ada tegen-tegenan namanya itu bekalnya tupak. Pada saat tupak buat tirta, memang tupak aja sama Brahmo yang memantra. Nah, itu yang tiang. Lah gitu. Pada saat selesai ini kan aturan suci, nah kebersihan, nah pilih gede sami semua nih ke, nah tetap niki anu nih ke memargi, acin tio, taskenten, siwo, tualen, tetap nih ke. Karena itu memang pakemnya memang ada. Tapi plusnya itu tupak kayaknya ini ya saya plusin gitu. Itu yang saya minta petunjuk dari beliau itu karena tiba-tiba ada order seperti itu karena tidak pernah melihat gitu kan. Nah datanglah pada saat saya pentas datangnya, oh di sini, oh langsung kaya gitu, langsung kaya. Nah setelah selesai itu tetap seperti biasa kayak apa nama itu kayak Juno Malo itu tetap. Nah pada saat ini ngemargi yang virtu itu mungkin kan di Sudomalo ada beras itu, nah jangan mesti beras gitu kan, misalnya beras lem, beras merah, beras kuning, beras putih, beras kuning gitu, macam warna. Nah itu di margian masih di sekali di Sudomalo kan minta bacaan itu bahwa beras kuning binatang itu, nah seperti itu. Jadi tirta lagi itu berasnya margian. Nah cep semua itu entian angin aji bergaul lagi enten apa itu pemulautan saning male berkat buta itu biasanya enten. Tapi pertama itu dari hidupku seni yang pernah itu nana margian Brahmo setahu. Nah, kocap Brahmo setahu, kocap pertama baru dah melukat kan kocap. Nggih, ini kan. Oh, ngiyang apa tuh? Anu itu bayu temahan. Nah, gitu kan itu Brahmonya. Brahmo kita bagi yang pertama, baru yang terakhirnya itu tetap niki anunya. Om tayo ya nama, om yang ya nama, om sapo ya nama, om sapo teko saking tayo mulai maring tayo ya nama, om godawo teko saking tayo mulai saking tayo nama, niku tetap niku anunya pengeruatan terakhirnya kayak sapu leger niku sapu leger yang itu terakhir artinya pemungkasnya gitu. Nggih kinten wenten malih. Ada bapak, niki suruh tinggi. Bapak niki, bapak guru tiang dosen tiang sat maka guru pakan di tiang niki. Iya pak. Om Swastiastu. Swastiastu bapak. Juru dalam Wibawa. Sana dahat ke Sukman tiang. Suksema, luaran juru dalam sampun wahen. Ini pengagen wayang cupak
Kemauan saudara yang menyampaikan sesuatu, kita ingin memberikan tanggapan terhadap pertanyaan tadi. Yang pertama tentang parade wayang cupak karena Ditjen duduk di Ditjen Kurator. Terus Pak Dalang dari Pejeng tentang mengapa cupak, mengapa bukan wayang berantan. Kita mulai dari yang pertama. Kalau kita melihat kepada jalan cerita cupak, mungkin memang cupak menjadi fokusnya. Dia kadang-kadang berposisi sebagai antagonis, kadang-kadang berposisi sebagai protagonis. Oleh karena itu peran cupak ini sangat sentral, sehingga masuk akal kalau wayang laki disebut sebagai wayang cupak. Belum lagi warna suara yang memang ditonjolkan oleh Jalan 20 ini memang cupaknya. Terus yang kedua tentang parade wayang cupak ini jawabannya mungkin bisa iya bisa tidak, tergantung dari kesediaan dari wayang cupak yang ada di daerah lain selain di Tabanan, atau lalu di Tabanan ada beberapa wayang cupak, mungkin ini materi yang bisa kita jadikan sebagai materi parade. Kalau yang ada cuma satu itu umpamanya ya untuk parade mungkin tidak, tapi untuk diundang pergelaran sangat mungkin. Itu akan menjadi catatan kita sebagai tim kurator untuk pesta seni yang akan datang. Mudah-mudahan Juru Dalang yang wibawa ini siap untuk tampil menampilkan gaya dalang cupak yang ada di Tabanan yang sampai sekarang masih tetap terwarisi. Yang terakhir ini pinta bidang yuk semayang pisan dua ning wayang cupak masih ada yang meneruskan. Mudah-mudahan Juru Dalang tidak jera melihat situasi perkembangan wayang cupak sekarang ini, karena tidak yakin itu cuma waktu saja. Ada saat-saat kapan wayang cupak itu akan populer kembali, kapan wayang yang lain menjadi populer, karena seperti yang kita lihat sekarang wayang cemblong sepertinya sudah agak turun ini ya. Mudah-mudahan giliran dari wayang cupak akan naik, sehingga dengan begitu Pak Dalang ten pocol utang gaya hotel, karena job mendalang akan datang. Sukses atas semua. Om Santi. Betul besar Pak. Tinggi matur susun sedurung nih gitu ngiring kita kedek cupak yuk harus ekspresikan mulutnya bujuk ya 1, 2, 3 luar biasa. Hadirin pencinta seni yang berbahagia, demikian tadi telah kita ikuti bersama kriya lokal karya wayang cupak dengan narasumber Bapak Iketut Wibawa. Sekali lagi mari kita berikan aplaus yang paling meriah untuk narasumber dan untuk kita semua pada hari ini. Selanjutnya sesi foto bersama, kami mengundang kepada seluruh peserta kriya lokal untuk dapat berfoto bersama di atas panggung. Ini kalau foto serantiang Pak Wenteng kena ketemu lagi. Ini dia. Video jalan. Ya. Lagi kamera semua. Sudah. Dan sebelum acara kami tutup, kami informasikan agenda Pesta Kesenian Bali
Pukul 14 WITA di Wantilan akan ada rekasedana atau pergelaran kesenian topeng paguyuban seniman Kota Denpasar, Desa Pemecutan Kelot, Kecamatan Denpasar Barat, Duta Kota Denpasar. Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama menyaksikan pergelaran pada hari ini. Di mana sih kantor? 1, 2, 3. Ada gitu apa gitu info ya gitu Dan dengan berakhirnya foto bersama nanti, maka berakhir pula rangkaian acara pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran